utang ke SCIC dibiayai APBN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak SCIC di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Luar biasa. Kereta cepat Jakarta-Bandung ya, atau kereta cepat Indonesia-Cina KCIC atau yang sering dikenal sebagai WUSH tak semulus dan secepat keretanya. Karena faktanya Indonesia harus menanggung utang yang begitu luar biasa membengkak, mencapai 116 triliun rupiah. Dan ini membuat Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo enggan menggunakan APBN untuk membayar utang WUS yang membengkak lebih dari 100 triliun dan meminta Danantara untuk menalanginya. Padahal seperti kita ketahui, proyek ini memang sejak awal dipaksakan. Ya, bahkan Menteri Perhubungan sebelumnya, yakni Ignatius Jonan, sudah sejak awal menolak proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini karena tidak visible dan juga profitable tentunya. Ya, namun menteri yang pernah menjabat sebagai direktur utama KAI yang kemudian mereformasi kereta api Indonesia menjadi sangat baik dicopot dan ditempatkan sebagai Menteri ESDM yang saat itu menggantikan siapa lupa ya, yang menjadi Menteri ESDM tercepat ya dalam waktu 20 hari. Luar biasa ya. Dan inilah yang terjadi pada akhirnya ya. Yang proyek yang sebenarnya awalnya sudah digarap oleh Jepang ya, bagaimana perspektifnya, sudah dilakukan kajian yang mendalam oleh Jepang, namun tiba-tiba diambil alih oleh Cina ya dengan cara paksa. Yang tadinya dengan Jepang G2G ya, government to government, menjadi B2B, business to business oleh Cina, yang anggarannya membengkak luar biasa. Yang semula ya dari Cina itu biaya per kilometernya itu kalau nggak salah itu 17.000 dolar Amerika Serikat ya, sampai ke Indonesia membengkak menjadi 52.000 US dollar. Ini luar biasa. Ini jangan dibayangkan 52.000-nya ya, 52.000 dikali 16.000 ya, kalau kurs hari ini lah 16.000 sekian, itu berapa juta, berapa ratus juta ya, bahkan miliar ya, bukan miliaran itu ya. Jadi ini luar biasa. Yang selanjutnya pembengkakan yang sampai 3 kali lipat menjadikan Indonesia itu menjadi negara yang super markup ya. Jadi semuanya itu di markup. Jadi teringat kisah ya, sebuah wilayah ya, yakni kota Kufah, yang malah para ahli hadis itu dikenal sebagai kota yang suka menambah-nambahi hadis ya. Jadi kota Kufah itu dikenal makanya kemudian Imam Abu Hanifah itu jarang menggunakan hadis dalam melakukan ijtihad ya, karena memang kota tempat tinggalnya itu terkenal dengan wilayah yang suka memalsukan hadis atau menambah-nambahi hadis, dimana dikatakan kalau hadis masuk dari Kufah itu sejengkal, keluar dari Kufah sehasta ya, karena makanya kemudian produksi hadis palsu itu banyak di kota Kufah ya. Kalau di Indonesia ya, anggaran yang semuanya itu di markup ya. Jadi anggarannya berapa ya, misalkan sejatinya anggaran realnya itu 10.000 ya, tapi dia pengajuannya sampai 30.000 atau bahkan 40.000. Itu sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan bukan hanya terkait ini kereta cepat yang sebenarnya utang ya, termasuk dana hibah ya untuk pembangunan jalan tol MBZ ya, Muhammad bin Zayed, itu pun kan luar biasa dikorupsi, luar biasa. Itu dana hibah, dana untuk pembangunan tol agar kemudian menjadi jalan tol yang mempercepat akses, kemudian juga bisa dilalui berbagai jenis kendaraan. Karena dikorupsi ya, akhirnya jadinya serampangan ya, yang akhirnya kekuatannya itu hanya menampung
pada bobot jenis kendaraan tertentu saja. Begitu kereta cepat ya. Saat ini semuanya putar balik, balik badan dan kabur. Termasuk Pak Jokowi sendiri yang ngotot untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung yang sebenarnya tadi sudah ada jalur kereta api yang lain, Parahyangan, kemudian juga jalur tol Jakarta-Bandung juga banyak, termasuk juga banyak sekali lah ya. Misalkan mobil pun sebenarnya semacet-macetnya Jakarta-Bandung pun sebenarnya di hari-hari tertentu. Dan memang dengan adanya kereta masih dan kereta yang ada sebenarnya masih bisa lah ya, tidak kemudian terburu-buru membangun kereta cepat Jakarta-Bandung dengan nilai yang membengkak luar biasa, yang janjinya tidak memakai APBN, pada ujung-ujungnya mengeluarkan Perpres nomor 93 tahun 2023 ya, yang ujung-ujungnya mencaplok APBN untuk pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung yang sedang membengkak luar biasa ya. Padahal China juga membangun kereta cepat ya di Vietnam ya, dari kota Vientiane ke kota apa itu ya, itu selesainya lebih cepat dan biayanya itu lebih murah ya. Mungkin juga karena hubungan perbatasan secara langsung antara Vietnam dan Cina, kemudian juga secara ideologi negara sama-sama komunis, dan juga negosiasi yang handal ya di antara keduanya, mungkin kemudian membuat biaya dan pengerjaannya lebih cepat. Termasuk juga mungkin di sana tidak ada masalah pembebasan lahan ya. Kalau misalkan sudahlah membengkak, kemudian proses pengerjaannya lambat ya, yang pada akhirnya ya seperti inilah ya. Dan semua balik badan ya, termasuk kemudian Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Bin Sarpanjaitan yang mengatakan bahwa ketika dipegang oleh dirinya, keuangan kereta cepat sudah busuk. Baru buka sekarang yang katanya keuangan kereta cepat itu sudah busuk sejak awal. Wih, luar biasa ya. Dan apakah kemudian KPK akan mulai bergerak ya dengan membengkaknya utang kereta cepat Jakarta-Bandung yang sebenarnya nggak sampai Bandung-Bandung juga, kemudian juga sudah mulai balik badan, apalagi kemudian Menteri Keuangan Purbayadi Sadewo juga tidak mau ya, tidak mau menggunakan APBN ya. Apakah ini atas persetujuannya sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden atau seperti apa? Yang jelas ini semakin menarik ya. Dan apakah WUS ini juga diramalkan dengan hanya ada 600 kursi ya, itu juga sampai ratusan tahun belum balik modal. Ini luar biasa. Memang sebenarnya untuk kenyamanan publik dan lain sebagainya, memang negara tidak boleh kemudian hanya mengatakan berbisnis ya terhadap masyarakat. Artinya memang kalau memang itu diperlukan ya silahkan saja dibangun kalau memang itu diperlukan ya. Tapi kemudian kalau seandainya tidak urgent sekali ya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang akhirnya sekarang sudah membengkak, dan bagaimanapun yang namanya utang harus ditanggung ya, 116 triliun. Wah, ini luar biasa. Itu juga sudah ditanggung oleh PT KAI dan lain sebagainya, yang pada akhirnya ya tadi, belum lagi kemungkinan untuk balik modalnya juga lama. Wah, ini luar biasa. Dan ternyata harga yang mahal itu pun masih ada subsidi ya. Jadi kan repot-repot juga akhirnya ya. Kalau bikin kereta cepatnya langsung dari Jakarta ke Surabaya ya kita fine-fine aja, itu masih sangat visible, sangat kemudian profitable ya, karena jelas ya sampai hari ini pun kereta PT KAI ya terus melayani rute-rute jarak jauh ya. Ya, kalau kemudian ada kereta cepat mungkin semi cepat ya dan lain sebagainya, mungkin masih profitable ya. Masih kemudian banyak yang menggunakan. Ya tapi kan kalau semua Jakarta Bandung ya, orang mungkin tadi kalau dengan harga tiket yang segitu, kemudian dia mau ke Bandung satu keluarga, entah itu liburan ataupun apa ya, ya pasti lebih memilih mungkin mobil, mungkin yang lainnya ya, transportasi yang lainnya atau bus dan yang lainnya ya. Apalagi dari masyarakat yang kecil yang mungkin kerjanya masih bolak-balik Jakarta ya, walaupun tidak setiap hari, ya pasti lebih memilih angkutan yang lain ya, seperti bus, mobil ya, ke travel mungkin dan lain sebagainya, yang harganya itu pasti jauh ya. Ya jadi tadi tidak memperhitungkan pilihan kendaraan transportasi yang lain. Kemudian sejak awal juga dari Jepang ya sudah melakukan kajian yang kemudian sudah begini tapi malah kemudian
tiba-tiba diserahkan ke Cina yang pada akhirnya juga nilai project ya kereta cepat Jakarta Bandung ini melebihi yang ditawarkan oleh Jepang. Memang pada awalnya Cina nilai projectnya itu lebih rendah dibandingkan yang ditawarkan Jepang ya, tapi pada akhirnya kan ada cost overrun dan lain sebagainya membengkak, apalagi tadi markup ya. Ya tadi kan Indonesia terkenal sebagai penambah-nambah anggaran ya, markup ya. Kalau Kufah itu terkenal sebagai kota yang suka menambah-nambah hadis ya. Kalau Indonesia itu ya sebagai negara yang suka memarkup anggaran, dan itu sudah sangat terkenal ya, sudah sangat jamak ya, dan sudah sebenarnya menjadi rahasia umum ya. Seperti dulu ketika di Komisi 8 rapat dengar pendapat dengan Kementerian Agama terkait gelang haji. Ini luar biasa ya, dianggarkan 30.000 tapi harga aslinya ketika ditanya ke pembuatnya ya di satu daerah ya yang membuat gelang haji itu harganya cuma 5.000 sampai 10.000 ya, kurang dari 10.000, tapi di anggaran 30.000. Ini kan luar biasa, markupnya memang sampai 3 kali lipat. Kita lihat apakah KPK akan bergerak di kasus kereta cepat Jakarta Bandung atau diam membebek saja karena diangkat di akhir seleksinya di akhir masa kekuasaan Joko Widodo. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.